Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel Movie Inka bersama gue Inka. Ya, jadi sebelumnya gue udah sebulan gue nggak bikin konten di YouTube lagi karena kemarin gue sempat kena COVID ya. Gitu. Keluarga juga kena, gue 2 minggu isoman. Pas udah mau sembuh nih, pas mau nonton Pengabdi Setan, ternyata gue kena long COVID, di mana saat itu gue ngerasa meriang lagi, pusing lagi, lemes lagi, dan ternyata ada pengentalan darah guys. Jadi gue akhirnya ya nggak bisa kemana-mana. Baru kemarin gue sempat nonton Pengabdi Setan 2, ya mungkin agak telat kali gue nge-review, nggak apa-apa lah ya. Mungkin kita bisa menyamakan persepsi atau mungkin bertukar pendapat, diskusi dan lainnya. Jadi yang udah kita tahu ini merupakan sequel dari film pertamanya, masih disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Joko Anwar. Ceritakan 3 tahun setelah peristiwa di Pengabdi Setan pertama, akhirnya keluarga Rini ini pindah rumah ke rumah susun gitu ya. Tapi akhirnya malah terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang lebih mengerikan gitu. Dan langsung aja masuk ke hal-hal yang gue suka dulu ya, pros and cons-nya. Oke, dari gue suka dulu nih, gue dari awal gue ngeliat ini tata produksinya tuh lebih niat. Jadi untuk sebuah sequel tuh lebih besar pastinya ya gitu, didukung lagi dengan setting yang tahun 80-an tuh yang detail banget. Itu mungkin ada yang benar-benar pakai properti jadul atau pakai visual effect, terutama yang di daerah yang pas dia lagi sirininya tuh lagi mau nyebrang itu nggak salah. Oh iya, di karena ini memang udah lama ya, 3 minggu tayang, jadi gue kasih tahu nih pasti bakal mengandung spoiler ya. Di awal aja tuh gue suka banget ini, gila musik scoringnya tuh bener-bener bikin merinding, bikin gelisah. Gak usah terlalu rame gimana-gimana, cuman bikin lo gak nyaman. Itu gue salut sih, kayak yang di film Perempuan Tanah Jahanam tuh juga scoring musiknya tuh sangat-sangat amat menggelisahkan gitu ya. Nah, terus dibanding yang pertama juga ini lebih elemen horornya lebih banyak, lebih brutal juga, lebih gore, banyak banget pocong-pocong gitu ya. Terutama dari opening scene aja tuh, ketika adegan pocongnya, para pocong-pocong itu sujud sama gambarnya Raminom gitu ya, yang kita tahu dulu sebagai ibu gitu ya. Nah itu sebenarnya memang yang gue tahu sih itu referensinya mungkin mirip sama film Hereditary, di mana pas di endingnya itu tuh bersujud sama Paimon. Jadi kayak Paimon tuh kayak Raminom tuh mungkin kayak Paimonnya gitu kali ya. Nah meskipun ini tuh kayak ya bisa dianalogikan sebagai wahana rumah hantu gitu ya, tapi untungnya ada elemen-elemen komedi yang lumayan bikin kita nafas sejenak gitu ya. Dan gue berhasil ketawa-ketawa juga gitu sama dialog-dialog, terutama si teman-temannya Tony gitu ya, bertiga itu ya, anak-anak muda itu lumayan bikin gue hibur lah gitu. Apa ya, konfliknya tuh dimulai ketika ini salah satu one of my favorite scene sih, adegan di lift. Wah itu maksud gue itu nggak hanya tegang aja, cuman bener-bener didukung dari scoring musik, dari ketukannya, dari ekspresi mukanya. Itu kayak bener-bener gue kan bener-bener menghindari spoiler ya. Gue selama kemarin belum nonton tuh kayak menghindari review, baca-bacaan apa segala macam. Gue nggak mau baca, takut udah terdominasi duluan gitu. Jadi gue bener pengen nonton tanpa intervensi dari siapapun gitu ya. Nah pas adegan lift itu menurut gue nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kita tuh benar-benar nih kayak ini ada apa dengan di lift ini tuh, sebenarnya mau ada adegan apa sih? Nah itu cukup membuat tensi jadi tegang gitu. Dan pada akhirnya juga ketahuan, akhirnya pelan-pelan sedikit terbuka misteri bapaknya Rini itu kerjanya apa, yang ternyata dia adalah seorang Petrus ya, penembak misterius yang dulu sepertinya beneran ada ya tahun 80-an gitu kalau nggak salah. Meskipun memang belum semua misteri terungkap. Yang gue salut dari Bang Joko Anwar itu, ternyata jadi setelah gue nonton, gue kan memang mencari referensi lain daripada fanboy film-film Pengabdi Setan gitu ya, dari channel-channel lain atau mungkin dari platform lain juga, tentang teori-teori tentang film ini. Dan itu memang Bang Joko itu nyari referensi tuh nggak asal-asalan bikin, tapi ada mulai dari zaman kolonial gitu kan, mungkin zaman Orde Lama gitu juga gitu ya, terus dari mitologi Yunani, terus dari mungkin dari kitab-kitab kayak Bible atau kitab Ibrani. Jadi semua nama-namanya, terus kayak tanggalnya, nggak salah yang 16 April ke 17 April itu ada apa, terus kayak bahkan orang-orang yang meninggal di lift itu tuh ada kayak dosanya masing-masing gitu, mereka dianggapnya kayak sebagai tumbal gitu. Maksudnya gila sih, ini tuh bukan film asal-asalan gitu, meskipun banyak orang yang agak kecewa juga kenapa kok penceritaannya kurang segala macam gitu. Juga banyak easter egg tuh yang sebenarnya kayak ada benang merah dari film Pengabdi Setan sama film-film Joko Anwar lainnya.
Oke, sekarang kita masuk ke hal yang gue kurang suka. Jadi memang gue nonton film itu udah dengan ekspektasi rendah gitu ya. Nah, tapi gue mau ngerti kenapa banyak teman-teman gue juga yang kecewa. Menurut gue ini karena storytellingnya tuh agak lemah gitu loh. Jadi kayak kita dari 1 ke 2 tuh pengen jawaban-jawaban di pengabdisan pertama tuh reveal semua gitu, ternyata malah nambah teka-teki baru yang makin banyak gitu kan ya. Bahkan karakter Batara sama si Darmina aja tuh masih kayak gitu aja gitu kan, yang itu mungkin masih disimpan untuk trilogi berikutnya gitu di Pengabdi Setan 3 gitu ya. Terutama di babak ketiganya menurut gue kayak sedikit kurang klimaks gitu sih. Ya oke lah, udah hancur-hancuran, bapaknya udah mati segala macam, cuman nih itu tadi penjelasannya masih belum terungkap semua. Terus gue ngarepin mungkin ada after credit scene, ternyata tidak ada gitu kan ya. Ini tuh kayak apa ya, memang sih gue lihat ya di channel YouTube-nya HH TV, di mana Bang Joko Anwar itu sebenarnya bikin film ini tuh nggak pengen terlalu horor yang depresif, pengennya yang fun gitu kan ya. Jadi memang ada beberapa plot yang kayak ya you know lah gitu kan, film horor pasti ada aja namanya karakter-karakter yang membuat hal-hal kebodohan-kebodohan demi adanya plot saat si karakter tersebut ditakut-takutin oleh hantunya gitu ya. Kayak di sini pas lagi si Pak Ustadznya nyuruh Tony nemenin dia ngecekin satu-satu mayat-mayatnya itu di rumahnya nyaman apa nggak, itu kan sebenarnya ngapain sih, lo udah tahu, lo cari mati banget, udah tahu situ serem, udah mati lampu gitu kan ya. Meskipun pada akhirnya memang keseruan serem itu di situ kan, satu demi satu dimasukin kamarnya, ada apa nah kayak gitu kan ya. Cuman kayak terlalu sederhana banget sih, cuman kayak muterin wahana doang, satu-satu rumah dimasukin gitu kan ya. Terus kayak yang si tarinya itu ngabur malah masuk ke lorong pembuangan sampah yang udah jelas itu horor, lo ngapain cuy masuk situ gitu kan. Ini ada salah satu karakter yang diperankan oleh Jody Pranata yang namanya Dino ya kan, sebagai alay atau sebagai abang-abang jamet gitu ya. Menurut gue ini juga agak kentang sih, maksudnya awal-awal oke, dia jadi abang-abang alay yang godain si Tari gitu kan ya, cuman kurang dapat aja gitu loh. Jadi apakah memang karakternya dibuat kentang kayak gitu karena dibalik kealayan dan kejametan si Dino itu dia sebenarnya anak takut sama mami, yang menurut gue agak maksa juga sih. Dia baru kenal sama si Tony, tiba-tiba nyuruh Tony bantuin dia ngambil garpu di rumah sebelah yang dia pengen rampok. Kayak apa ya, kok nggak ada plot lain yang lebih berbobot aja gitu. Kayak Tony juga baru kenal sama dia, sebelumnya sempat dilabrak, terus ngambil garpu doang cuy gitu. Alasannya nyokap gue galak, dia hafal barang-barang gue, kalau nggak gue nyampe rumah gue bisa dia apain sama nyokap gue. Kayak agak maksa sih gitu. Terus udah gitu si Tony-nya secara kebetulan kan gara-gara ngintip rumah sebelah, ternyata rumah sebelah itu adalah ada di balik kursi ada si Ian. Nah, sebuah kebetulan sekali. Jadi itu sih plot-plot kayak gitunya, kayak di balik keseriusannya Joko Anwar menggarap mitologi apa segala macam, ada cerita-cerita, ada plot yang sedikit kayak agak maksa gitu. Nah, terus juga banyak kayak beberapa ada pengulangan treatment nakut-nakutin yang sama kayak yang pertama. Nah, ini kok ini bisa plus bisa minus ya. Mungkin banyak orang kayak terutama adegan pas lagi sholat ya, tarinya kan ya tiba-tiba disuruh si Pak Ustadznya gitu kan, nyuruh dia sholat, kamu agamanya apa gitu, ayo sholat. Itu sama banget kayak yang pertama gitu, dari mulai wudhu digangguin, lagi sholat digangguin gitu kan ya. Ya mungkin banyak orang yang kayak kok kayak nggak kurang kreatif ya, tapi mungkin ya. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya yang film Pengabdi Setan yang jadul atau 80-an tuh udah ada gitu kan, adegan sholat digangguin. Nah itu mungkin tribute gitu atau honorable mention buat film yang lama. Jadi kayak ada lagi nih si adegan sholat digangguinnya gitu. Sama ada salah satu karakter ibu akhirnya dia mati bunuh diri. Nah itu kayaknya mungkin referensinya dari film yang jadul juga, di mana ada karakter salah satu pembantu kalau nggak salah ya, dia Him Damsik yang dia gantung diri gitu ya, dia bunuh diri gantung diri. Itu serem banget dan itu menurut gue kayak diambil lagi gitu kan ya referensi cara matinya. Oke, jadi kalau untuk skor dari gue untuk film Pengabdi Setan Komunian ini itu 7,9/10. Kenapa? Nanggung banget nggak 8, karena ada beberapa hal yang sebenarnya menurut gue terutama di third act tuh bisa lebih digregetin lagi gitu, lebih ya dibalik skornya segitu. Menurut gue ini salah satu film Indonesia yang kalau suka horor lo wajib nonton, dan kayak bisa dibilang standarisasi horor Indonesia tuh makin naik gitu ya. Dan emang ya dibandingin film pertama tuh memang gore-nya tuh cara matinya tuh lebih serem gitu ya, terutama pas bagian si bapaknya ditarik-tarik sama kuda. Itu kan memang dari hukuman zaman dulu yang pernah ada gitu ya. Cuman menurut gue ini pokoknya kalau
13 plus agak serem ya, anak 13 tahun nonton kayak gini ya nggak sih? Kayaknya 17 plus sih sebenarnya. Oke, itu aja sekian review dari gue. Menurut teman-teman gimana nih kalian, tim yang suka terpuaskan atau tim yang kecewa gitu? Nggak apa-apa, just let me know, tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton, jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video, bye-bye.